Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tidak kenal henti diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan niat mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Kita niatkan juga Al-Fatihah ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan dan Allah beri kesabaran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 82. Masih halaman 82. 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira, tidak ada kebaikan, fi suhbatihi, di dalam berteman, minal ghafilina, orang-orang yang lalai, al mu'arridina, orang-orang yang menentang, anillahi, kepada Allah, wa anid daril akhirati, dan kepada negeri akhirat. Jadi tidak ada kebaikan kita berteman kepada orang yang menentang Allah. Orang yang menentang Allah itu orang yang bermaksiat, dia bangga pada maksiatnya. Itu namanya orang yang menentang Allah. Nah, kepada orang itu disuruh dijauhi. Misalkan kita punya teman, lalu dinasihatin gak mau, lalu dinasihatin gak mau, kita udah sering nasihatin, lalu dia bangga pada maksiatnya, maka orang itu layak untuk dijauhi. Jadi orang yang menentang Allah adalah bukan orang yang maksiat, tapi orang yang maksiat dan bangga terhadap kemaksiatannya. Dia gak sholat, gak sholatnya bangga, maka itu adalah muta'arridina lillah, menentang Allah. Nah, orang yang menentang Allah itu harus dijauhi, karena tidak ada kebaikan orang berteman dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang menentang akhirat. Menentang akhirat ya berarti dia bermaksiat, lalu dia bermaksiat juga, lalu dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Fahiyya, hal itu adalah as-suhbatu al-mazmumatu, persahabatan, pertemanan, mazmumatu, yang tercela,
al-mamkunatu yang buruk. Jadi berteman dengan orang yang menentang Allah adalah pertemanan yang buruk, adalah pertemanan yang tercela yang harus kita hindari, hadirin sekalian. Jadi usahakan teman-teman kita ini adalah teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Nggak bisa bertakwa kepada Allah, minimal teman-teman kita itu adalah yang saling mengingatkan ketika berbuat salah, hadirin sekalian. Jadi dia salah tapi nggak bangga kepada maksiat, maka itu masih kita temani, hadirin sekalian. Li'anna ahlas syarri, karena sesungguhnya ahli keburukan, orang yang berbuat keburukan, wal fasadi dan kerusakan, yata'ayyanu ba'duhum fillahi, akan menghalangi satu sama lain di dalam Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang menentang Allah, dia akan bukan hanya dianya yang buruk, tetapi menghalangi kita untuk tidak sholat, hadirin sekalian. Waktunya maghrib diajak jalan-jalan, lalu nggak mikir dia nanti sholat maghrib di mana, nggak ada pikiran nanti sholat maghrib di mana, maka itu kita hindari yang seperti itu, hadirin sekalian. Lalu isinya ngajak hura-hura, lebih-lebih bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita ikut ajakan kemaksiatan, hadirin sekalian. Watajibu dan wajib muba'adatuhum, menjauhi mereka, mujalasatuhum, berteman duduk dengan mereka. Jadi duduk dengan mereka kita hindari, berteman dengan mereka kita hindari. Jadi kita wajib menjauhi mereka, hadirin sekalian. Wa dzalika, hal itu maksudnya menjauhi orang yang buruk, berteman dengan orang yang menjauhi teman yang buruk. Dzalika, hal itu adalah minal muhimmati, termasuk urusan yang penting, fid dini, di dalam agama. Jadi kita menganggap sepele, ternyata tidak sepele, hadirin sekalian. Orang yang ketahuan bangga pada maksiatnya harus dijauhi. Menjauhinya itu termasuk urusan yang penting di dalam agama, hadirin sekalian. Kalau diri kita mau dekat dengan Allah, kalau diri kita mau memperbaiki diri. Tapi kalau diri kita nggak pengen dekat dengan Allah, nggak ingin masuk surga, kemudian jauh dari Allah, kemudian makin sengsara hidup kita, itu pilihan kita, hadirin sekalian. Jadi bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, bagi orang yang ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah menjauhi teman-teman yang buruk, hadirin sekalian. Waman ahabba, barang siapa yang mencintai, billahi, karena Allah, billahi, di dalam Allah, walillahi, dan karena Allah, man, kepada orang, barro, yang melakukan kebaikan, min ibadillahi, berupa hamba-hamba Allah, wattaqo, dan orang itu bertakwa kepada Allah, abghado, maka orang itu akan benci, la mahalata, secara pasti, man, kepada orang, asallaha, yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau orang itu cinta karena Allah, dia pasti akan membenci kemaksiatan dan membenci orang yang berbuat maksiat, hadirin sekalian. Wa a'rado, dan berpaling, dan membenci kepada orang yang berpaling, an ta'atihi, dari taat pada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah secara otomatis akan membenci orang yang bermaksiat pada Allah. Itu secara otomatis, hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang yang cinta pada Allah, senang juga pada orang yang bermaksiat, ini keliru. Pasti cintanya kepada Allah itu keliru. Pasti cintanya kepada Allah itu tidak benar, hadirin sekalian. Maka kita, orang yang cinta kepada Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin taat pada Allah, orang yang urusannya ingin dimudahkan oleh Allah,
Salah satu caranya adalah jauhi orang-orang yang gak benar, agar hidup kita itu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Hadirin sekalian, fa innal hubba, karena sesungguhnya cinta, fillahi, di dalam Allah atau karena Allah, wal bughdu, dan benci, fillahi, karena Allah, mutalazimani, keduanya adalah satu keterkaitan. Jadi cinta dan benci kepada Allah itu satu keterkaitan. Cinta pada Allah, benci maksiat. Benci maksiat, cinta pada Allah. Gak mungkin ada orang saya cinta kepada Allah, cinta juga maksiat. Nah itu gak mungkin, hadirin sekalian. Pasti satu keterkaitan. Cinta kepada Allah, dia akan benci kemaksiatan dan benci orang yang berbuat maksiat. Hadirin sekalian, la yasihu, tidak sah, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, bidunil akhari, tanpa yang lain. Jadi dia cinta kepada Allah tapi cinta juga maksiat, tidak mungkin. Dia benci kepada Allah lalu benci maksiat, itu juga tidak mungkin. Ini adalah satu keterkaitan. Orang yang cinta pada Allah, dia pasti akan membenci maksiat. Orang yang membenci maksiat, insya Allah orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuma, keduanya, minad dini, di dalam agama, bimanzilatin aliyatin rafiatin, berkedudukan tinggi dan luhur di dalam agama. Jadi cinta karena Allah dan membenci karena Allah, kedudukannya tinggi di dalam agama. Hadirin sekalian, maka hendaklah kita punya sifat cinta pada Allah, cinta karena Allah, dan membenci pun karena Allah. Hadirin sekalian, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awsaqi ural iman, yang termasuk paling kuatnya ikatan keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Jadi yang paling kuat keikatan keimanan, ikatan keimanan kita akan terpelihara kalau kita di lingkungan orang-orang yang taat pada Allah, yaitu dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berarti teman-temannya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang saling menasehati, dan dia membenci kemaksiatan, benci orang yang bermaksiat, berarti dia jauh dari kemaksiatan. Hadirin sekalian, maka itu adalah ikatan keimanan yang paling kuat. Mungkin ada yang bilang, kalau gitu siapa dong yang mau nasihatin mereka kalau kita menjauh? Nah, berdakwah dengan berteman beda, hadirin sekalian. Kalau berteman itu kita sehari-hari bersama dia, tapi nggak ada niat ngajak. Tapi kalau kita berdakwah itu tidak jadi masalah, hadirin sekalian. Jadi berdakwah dengan berteman itu beda. Kalau kita berteman, teman kita ahli maksiat, kita akan ketularan maksiat, ingin maksiat karena ketularan. Sama seperti orang yang sehat berteman dengan orang yang sakit, bukan orang sakit ketularan sehat, tapi orang sehat ketularan sakit. Hadirin sekalian, jadi orang sehat berteman dengan orang sakit, orang sehat itu ketularan sakit. Tidak mungkin orang sakit ketularan sehat. Nah, begitu juga kemaksiatan, hadirin sekalian. Jadi kita benci karena Allah dan cinta karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul iman, iman yang paling utama adalah al-hubbu, cinta, fillahi, karena Allah, wal bughdu, dan benci, fillahi, karena Allah. Jadi cinta dan benci karena Allah termasuk paling utamanya keimanan, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa halid dinu illal hubba fillah, apakah agama ini melainkan
cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah? Jawabannya yaitu ya, agama itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, hadirin sekalian. Maka usahakan kita berteman dengan orang-orang soleh dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang buruk, hadirin sekalian. Al-Hadis. Wa auhallahu ila Isa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, lau abadtani, jika engkau beribadah kepadaku, bi ibadati ahli samai, dengan ibadahnya ahli langit, yaitu malaikat-malaikat di langit, wa ahlil ardi, dan orang-orang soleh di bumi, wa hubbu fiyya laisa, tapi tidak cinta karena aku, wal bughdu fiyya laisa, dan tidak benci karena aku. Artinya dia ibadahnya luar biasa, tapi temannya teman-teman tukang maksiat, hadirin sekalian. Manafa'aka zalika indi, tidak bermanfaat ibadahmu itu di sisiku, hadirin sekalian. Artinya meskipun dia ibadah, nanti dia terpengaruh kepada kemaksiatan, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh, hadirin sekalian. Itu menyebabkan kita menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.